Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya, ya, dengan Bejana Tanah Liat. Ya, shalom, shalom, soteria, soteria, puji Tuhan. Perkenankan sebelumnya saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya, Gongji Wace, Gongji Wace. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya masih terus, ya, ini masuk bulan Februari. Dalam pelayanan saya, Healing and Deliverance Ministry, ini pelayanan doa kesembuhan dan kelepasan. Saya singkat HDM ya. Saudara dapat terus mengikuti pelayanan ini lewat online ya. Lewat YouTube ini dengan link HDM Semarang, saudara bisa buka di sana. Ya, puji Tuhan. Tetap dalam bingkai besar saya firman, doa, dan pengurapan. Saudara-saudara, saya banyak orang menanyakan kepada saya bagaimana sikap kita itu menyembah kepada Tuhan. Sikap ya. Yang ditanyakan sikapnya bagaimana? Ya, menyembah. Ya, ini saudara-saudara itu bukan berdoa, permintaan saudara. Berbeda, menyembah ini hanya ditujukan kepada Tuhan, Bapa yang di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana kita menyikapi menyembah kepada Dia? Itu hanya meninggikan, memuliakan. Ya, hanya mengeluh-ngeluhkan Dia saja, tidak ada permohonan apa-apa selain hanya memuji, membesarkan, mengagungkan Dia yang hidup, yang besar, yang disembah, sembah yang hidup, sembah yang berkuasa, sembah yang mulia. Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Mari saudara. Saya akan melihat di Alkitab ini ya, dasarnya Alkitab. Bagaimana sikap kita ini di dalam menyembah kepada Dia yang hidup itu. Kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya membaca ini dulu saudara. Yang seringkali ya, saudara ketika di dalam gedung gereja atau di mana lah ya, diajak menyembah, muji, seringkali kita ada ayat firman Tuhan ini ya, yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Saya mau bacakan begini saudara. Jadi ini bicara mengenai sikap loh saudara ya. Sikap. Nanti saya akan menyampaikan pengalaman saya, terus apa yang hati nurani saya ini saudara, tidak boleh dibohongi begitu ya, mengatakan yang lain. Saya mau katakan A ya A, B ya B saudara. Apa yang saya alami, saya lihat, saya kerjakan ya. Nanti saudara kita bisa melihat dalam Alkitab ini bagaimana sikap kita. Ya, seluruhnya kita punya firman Tuhan ini dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan saya mau mensikapi saudara bagaimana ketika kita di atas bumi ini untuk menyembah kepada Dia. Sikap kita bagaimana dan bahkan sampai di dalam kerajaan surga. Kita lihat saudara, sikap penyembah ini. Ya, saya beri tema menyembah saudara. Saya beri tema menyembah di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24, saya baca ini dulu saudara. Ya. Demikian saudara-saudara. Firman Tuhan. Allah itu roh. Ini besar, Allah itu roh saudara. Ya, saya beritahu Allah kita ini roh saudara. Tuhan Yesus sekarang ini roh. Ya, ada roh. Roh ini tidak dapat dilihat dari mata, tapi bisa dirasakan. Ya, kita bisa menyatu, saudara. Ada ikatan batin, saya sudah sampaikan mengenai pelayanan saya kemarin-kemarin. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, menyembah Allah,
harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ini sebetulnya yang dimaksud apa ini, saudara? Tidak ada kata-kata lain, saudara. Sikap menyembah kita hanya kita dikatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Di sana tidak ada kata-kata menyembah roh itu dengan sikap berdiri, ya, atau duduk atau apa begitu, saudara. Tapi dikatakan hanya seperti itu. Ya, ini kalau kita sudah ngomong mengenai roh, tentu yang dimaksud adalah yang pertama adalah sikap hati kita. Ya, sikap hati kita, sikap roh kita untuk menyembah Dia itu bagaimana? Benar-benar di dalam diri kita ini ada penundukan. Penundukan untuk memuliakan, mengagungkan, membesarkan, memuji, mengagungkan Dia. Itu hati, sikap hati. Ini yang saya lihat itu ayat itu begini, saudara. Bukan sikap yang lain. Tidak ada sikap tubuh, saudara. Dan manusia ini hidup ada dua unsur, rohani dan jasmani. Ada tubuh yang kelihatan, ada roh yang di dalam tidak kelihatan. Yang pertama ini sikap roh kita dulu. Benar-benar enggak? Supaya roh kita ini juga benar-benar berkenan. Tidak tercemar oleh ada roh-roh yang lain, saudara. Selain roh Allah sendiri. Ya, Roh Kudus sendiri. Ya, ini sikap pertama, sikap hati. Tidak bisa yang lainnya. Lah, lalu bagaimana kita yang kelihatan ini mensikapi tubuh kita, saudara, ketika kita diajak menyembah? Sebetulnya menyembah itu sudah satu keharusan bagi kita. Gak perlu diajak-ajak, saudara. Sebetulnya ya, otomatis, saudara. Ya, pertama adalah sikap hati. Silakan kontrol sendiri hati kita ketika kita menyembah. Ya, baik mau berdiri, mau apa ya. Benar dah hati kita itu sampai ke sana. Tapi saya ini tidak tercatat loh ya. Kata berdiri di sini tidak tercatat. Tapi kita melihat sikap kita berdiri, saudara, ketika menyembah. Saya tidak menyalahkan. Tapi saya mau membawa apa yang saya kerjakan, saya pernah dengar, dan apa yang Roh Kudus katakan di ADM. Ya, sikap hati, sudah jelas ya, roh. Yang kedua, sikap tubuh kita ini bagaimana, saudara? Ya, sikap tubuh kita ini loh. Ya, kita masih hidup. Nah, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengatakan bagaimana sikap tubuh kita ini. Selain sikap hati tadi. Kita lihat, saudara, kita mulai dari Perjanjian Lama. Ya, di 2 Tawarik, saudara. Ya, 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 7. Ya, ayat ketiga. 2 Tawarik pasal 7 ayat ketiga. Demikian, saudara-saudara. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan. Tuhan ya, Allah loh ini. Ya, meliputi rumah itu. Berlututlah mereka tanpa ada komando loh ini, saudara ya. Berlututlah mereka. Mereka itu ya kumpulan itu, saudara. Dari orang-orang Israel ini. Setelah Salomo mengakhiri doa, ini ada dua, saudara. Ada doa, ada menyembah. Berlututlah mereka, berlutut ya. Di atas lantai. Di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Berlutut, ya, mereka di atas lantai, lalu sujud. Berlutut tidak hanya berlutut saja ya, kadang-kadang berlutut. Tapi ini sujud menyembah sampai ke tanah, lalu sujud menyembah
dan menyanyikan syukur bagi Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tidak ada permintaan lagi. Sujud menyembah, memuji, mengatakan Tuhan besar, amat besar, haleluya. Sujud menyembah sampai kepalanya di tanah. Ini sikapnya, saudara. Ya, sikapnya. Ya, tidak ada hiruk pikuk, saudara. Langsung begitu saudara melihat kemuliaan Tuhan mereka. Wah, ini jelas di dalam hati mereka, roh mereka juga tunduk ini, saudara. Ya, pastilah, enggak mungkin enggak. Bukan hanya itu saja, tubuhnya juga, karena manusia bukan hanya dari roh saja, tapi masih ada tubuhnya di tengah-tengah bumi ini. Dan saudara, ini tidak hanya sekali ini saja. Kalau saudara membuka ayat yang lain ya, saudara bisa lihat di sana 2 Tawarik 20. Catat ya. 2 Tawarik 20 ayat 18. Nehemia pasal 8 ayat 7. Nehemia pasal 9 ayat 6. Catat. Ya, tadi 2 Tawarik 7 ayat 3. Lalu saudara bisa baca 2 Tawarik pasal 20 ayat 18. Lalu Nehemia 8 ayat 7, Nehemia 9 ayat 6, dan masih banyak lagi, saudara. Tapi saya baca satu aja ini. Ini di Perjanjian Lama. Ya, sujud menyembah. Ya, ada orang yang sujud menyembah. Kalau orang sujud menyembah, ya saudara praktekkan sendiri bagaimana, pasti begitu ya. Ya, ini berbeda dengan berdiri, saudara. Iya. Jelas ini rohnya, tubuhnya seutuhnya. Saya tidak menyalahkan posisi sikap saudara. Tapi saya mau menjelaskan. Kepada orang yang tanya kepada saya, ini loh sikap. Bukan hanya roh, hatinya saja. Kita tidak tahu hatinya betul-betul enggak itu. Menyembah itu. Masing-masing saudara. Tapi ini jelas saudara, begitu kemuliaan Allah turun, mereka lalu jelas dari dalam hatinya timbul, lalu membawa seluruhnya, bukan rohnya saja yang menyembah, tapi tubuhnya, semua roh dan tubuh sujud menyembah. Dia patut seperti itu, digituin saudara. Dengan cara seperti itu, ya, dengan sujud menyembah itu meninggikan dia, bukan hanya roh saja, tapi tubuhnya yang masih kelihatan ini juga sujud menyembah dengan cara seperti ini. Ini Perjanjian Lama. Bagaimana di Perjanjian Baru? Tadi saya sudah sampaikan, saudara. Saudara lihat sekarang di Injil Matius, Matius pasal 2 ayat 11. Demikian saudara-saudara. Injil Matius pasal 2 ayat 11 demikian. Maka masuklah mereka, sebab orang-orang Majus saudara pada waktu itu, ada 3 orang Majus. Kelahiran Tuhan Yesus. Mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama. Anak itu ada Tuhan di sana. Yesus. Ya, ada Maria, ibunya. Lalu apa mereka lakukan? Lalu sujud menyembah Dia. Haleluya. Lalu sujud menyembah Dia. Apa yang dilakukan? Sujud menyembah. Praktekkan saudara bagaimana itu sujud menyembah. Apakah duduk? Apakah hanya bertekluk lutut saja? Atau berdiri? Atau bagaimana? Silakan saudara mengoreksi sendiri, merenungkan sendiri. Tapi kalau saya katakan sujud menyembah, mereka jelas menggunakan hatinya. Orang-orang Majus ini, Perjanjian Baru ya. Ada lagi tercatat saudara Perjanjian Baru juga mengenai sujud menyembah ini di dalam, saudara bisa baca. Di dalam Injil Lukas, catat pasal 24 ayat 52. Lalu Injil Yohanes pasal 9 ayat 38. Ada juga dikatakan 1 Korintus 14 ayat 25. Ini saudara-saudara, kalau saudara menyatakan sikap
Aduh, ada sikap yang bagaimana lagi, saudara? Di dalam Roma, baca ya, di dalam kitab Roma 14, itu begini. Roma 14, ayat 11 demikian, saudara. Karena ada tertulis, demikian aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Haleluya. Bertekuk lutut memuliakan Allah. Ini bukan berdoa. Memuliakan, meninggikan, mengagungkan Allah. Itu menyembah. Tidak minta apa-apa, saudara. Selesai mintanya. Menyembah. Ini ayat firman Tuhan di Perjanjian Baru mengenai bertekuk lutut. Ada lagi, saudara catat di Filipi pasal 2 ayat 10. Ini di bumi, saudara-saudara. Ya, ini sikap. Saudara yang tanya kepada saya jawab. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Mau sikap bagaimana, tapi saya membawa firman Tuhan. Dan apa yang saya dengar dan saya lihat, nanti saya akan sampaikan, saudara, apa yang saya dengar di ADM. Orang-orang sudah banyak dengar itu. Lalu, saudara, kita lihat apalagi, saudara, sikap kita ketika di dalam surga. Mari, saudara-saudara, kita baca. Ya, di kitab Wahyu ini, ini Alkitab kita yang terakhir, Wahyu. Ya, di Wahyu pasal 4 ayat 10, demikian, saudara-saudara. Ya, Wahyu pasal 4 ayat 10. Ya. Ini penglihatan daripada Yohanes, saudara. Ya. Demikian, saudara. Ya, kalau saudara mau baca ya dari ayat pertama pasal 4. Dari ayat pertama dan sampai selesainya. Tapi ayat 10 saya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia besar, siapa? Allah. Yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia. Menyembah ya? Menyembah Dia. Yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, selanjutnya, saudara. Tapi ayat 10 tadi mengatakan, maka tersungkurlah. Tersungkur, saudara. Tersungkur. Delosor, istilahnya saya. Nah, ada sujud menyembah, tercatat, tertulis, letterlek, harafiah. Selain hati, ada tubuh, tersungkur. Semua sudah dilakukan. Saudara-saudara, dan saudara juga dapat melihat lagi selain Wahyu 4 ayat 10 adalah Wahyu pasal 5 ayat 14. Itu yang saya lihat di sini. Dan saya punya buku, saudara, bagus ini. Penyembahan. Semua ada. Dan direspon, saudara. Penyembahan. Ya, judulnya penyembahan. Dan direspon di dalam buku ini. Mengenai apa yang sikap tubuh ini. Selain sikap roh. Bukan bingar-bingar, saudara. Tapi begitu hebat. Ketika kita menyembah Dia. Menyembah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang sudah pernah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang rohnya itu, Roh Kudus, memberi pencerahan. Hanya orang mungkin jadi pencerahan, tapi Tuhan juga memberi pencerahan kepada saya, roh ini. Ya, ketika pertama adalah di ADM saat masih di Brigading 24. Saat itu yang melayani ada rekan saya, hamba Tuhan yang lain.
Ketika ada pujian song leader singer, pujian mengajak mari menyembah. Mereka berdiri, saudara. Ya kita berdiri. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saudara. Tapi hati kita terangkat. Tiba-tiba Roh Kudus berbisik, saudara, di telinga saya. Nanti menyembah. Lah itu Tuhan, saya kan sering berdialog. Ini kita menyembah, bukan. Bagaimana? Tidak ada jawaban, saudara. Bukan. Lalu saya berbisik kepada sebelah saya, rekan hamba Tuhan ini. Pak, nanti pimpin Pak, menyembah. Ini Roh Kudus ngomong, menyembah. Ini bilangnya bukan. Nah, rekan saya ini, Pak Eno aja. Ya udah, selesai sudah saudara. Memang kita berdiri. Sama-sama naik mimbar. Song leader singer semua. Ketika saya mengatakan mari kita datang kepada Bapa. Selain hati kita bawa untuk menyembah, mari kita bawa menyembah sepenuhnya tubuh dan roh kita. Loh, heran saudara-saudara. Mereka itu beberapa orang datang ke depan. Padahal itu peveng loh saudara. Mereka sujud menyembah. Ada yang berteluk lutut. Ada yang tersungkur, dasar. Ada yang sujud menyembah sampai kepalanya di peveng itu. Lalu kita juga begitu, saudara. Itu ada fotonya. Kita yang di atas juga begitu, saudara. Sampai begitu. Ada yang bertelut, ada yang sampai di atas podium panggung itu, saudara. Menyembah, sujud. Oh, haleluya. Engkau ya Bapa, sekarang dan selama-lamanya yang patut disembah. Bukan saja secara roh, tetapi tubuh kita juga mensikapi Tuhan untuk menyembah, merendahkan benar-benar diri kita bahwa Tuhanlah yang patut disembah. Semua sudah tercatat di Alkitab dan ada semua dan sampai di surga tersungkur. Ada sujud menyembah sampai kepalanya di tanah, menyentuh tanah. Ada yang bertekuk lutut Tuhan, ada yang tersungkur. Ya Bapa, kehendak-Mu jadilah. Kami mau menyembah Engkau, Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Inilah kami Tuhan, alat bejana tanah, lihat ini. Bapa, terima kasih. Dan itu saudara-saudara, berlangsung terus saudara. Ini yang datang dari hati. Seperti itu. Tuhan tahu, semua orang mendengar kalau mencatat itu. Dan banyak orang yang tahu. Luar biasa kelanjutannya, saudara. Dan saya mau jelaskan, saya pernah mengalami ketika saya mau dibawa ke surga. Ketika Tuhan Yesus datang menghampiri saya tidak tahan, saudara, melihat wajahnya. Tapi saya langsung berlutut. Apa yang saya lakukan, saudara? Belum pernah saya lakukan cara menyembah seperti itu. Saya berlutut, sujud menyembah, dan kucium kakinya. Apa ada, saudara? Apa ada? Mencium kakinya. Yang kata Yohanes Pembaptis kan membuka tali kasusnya, aku tidak layak. Dan saya katakan aku mencium kakinya tidak layak. Tapi aku diizinkan, terima kasih Bapa. Ya Tuhanku. Yesus Kristus Tuhan. Yang memberikan shalom dan soteria. Yang memberikan kita keselamatan yang kekal. Ketika kita nanti masuk dalam kerajaannya. Ketika di bumi ada shalom. Ada keutuhan. Ada kesehatan. Ada keberuntungan. Yang kita terima. Haleluya. Saat menyembah. Ada sesuatu yang terjadi luar biasa. Dan itu dialami di rumah-rumah mereka, saudara. Ketika saya melayani itu, otomatis saudara, mereka sekarang sudah di rumah. Kita bisa melakukan itu bagi yang kakinya masih kuat, yang punggungnya kuat. Tentu ada yang kuat secara usia, masih muda saja kadang-kala sudah ada yang sakit lututnya, punggungnya. Kita menyembah dia. Silakan saudara. Mana yang saudara pilih? Sikap.
mungkin di rumah. Yang terutama ada di rumah. Ketika kita berkeluarga, sedang sendiri. Oh puji Tuhan saudara, haleluya. Ada sikap roh kita. Saya beritahu hati kita. Ya, hati kita saudara. Utama, roh kita ini benar-benar ada penundukan yang benar. Sikap tubuh kita juga saudara-saudara. Kalau orang dunia dapat berbuat itu saudara. Ya, cara mereka dengan ilahnya masing-masing. Mereka menyembah bagaimana? Kita mungkin banyak yang sudah tahu, saudara. Tapi ini kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Allah yang hidup, yang roh itu. Saudara-saudara, mungkin saudara kita menyembah dengan bahasa roh. Dengan puji-pujian, nyanyikan. Tidak ada permohonan, hanya menyanjung dia, menanggikan dia. Seperti tadi yang ada dalam 2 Tawarik 7:3 bahwa Tuhan itu baik, selama-lamanya baik. Puji Tuhan saudara-saudara. Saya menjawab, inilah sikap menyembah saya juga. Saudara, karena saya sudah melaluinya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan yang kita sembah, Dia itu Maha tahu. Engkau tidak minta apa-apa. Engkau tidak minta apa-apa, tapi Tuhan tahu kebutuhanmu. Bukan nanti saja yang akan datang ketika Tuhan datang kedua, mengangkat kita masuk dalam kerajaannya. Tapi sekarang ini, masih di bumi, sikap kita sama dengan tua-tua itu. Dia tersungkur, saudara. Oh ada itu saudara, haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara, ya. Saudara sekarang membutuhkan apa? Adakah sikap hatimu, sikap tubuhmu benar-benar ada tunduk, meninggikan dia, mengagungkan dia begitu rupa, karena aku tidak layak Tuhan. Seperti kata Yohanes, membuka tali kasutmu, saya tidak layak. Saya juga mengatakan aku mencium kakimu, tidak layak Tuhan. Tapi itu hanya perkenan Tuhan. Kita melakukan itu, saudara, segenap roh kita. Roh, hati kita ini, tubuh kita ini tersungkur. Dia tahu engkau tidak menceritakan kebutuhanmu, dia tahu. Mari. Biar Roh Kudus memampukan saudara dan saya, kita semua, untuk melakukan hal yang terbaik, untuk menyembah kepada Dia. Kita sudah ada di sini, saudara. Tinggal kita praktekkan, dan saya sudah praktekkan, bahkan langsung. Ada minyak. Mungkin ada minyak yang belum dikuduskan, saudara. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kuduskan minyakmu, supaya menjadi kudus. Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita berikan pengurapan atas diri kita. Mungkin ada yang butuh kemampuan iman, keberanian iman, kejujuran iman. Jangan melawan hati nurani kita. Ada Roh Kudus, saudara, yang berkata-kata, bagaimana sikapmu menyembah kepada Allah. Engkau dimampukan melalui kuasa Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus, tenaga kuasa Roh Kudus. Kau ngomong energi. Ini bukan seperti di dunia yang ada, tapi itu ada kuasa dan tenaga dari Bapa, Roh Kudus. Ada yang sakit. Ada masalah dalam keluarga, rumah tangga. Sampai katakan di ujung tanduk, kritis. Engkau mengalami ekonomi yang kritis, kesehatan yang kritis. Mari, apa? Ada pergumulan-pergumulan yang lain yang kritis. Kau tidak tahu. Tapi Dia tahu. Mari saudara-saudara, di rumah sekarang ini, yang mampu sujud menyembah, tersungkur,
Haleluya. Urapkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya saudara, Roh Kudus memampukan saya dan engkau semuanya yang mampu, yang lututnya masih kuat. Tersungkur, sujud menyembah kepada Bapa yang hidup. Bapa di surga, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, imannya dimampukan. Yang kritis Tuhan. Tuhan kuatkan kembali. Ada penyakit yang kesehatannya kritis. Tuhan pulihkan kesehatannya. Kesembuhan yang dahsyat dari Tuhan. Rumah tangganya yang kritis, di ujung tanduk, Tuhan persatukan kembali dengan cara Tuhan. Sekarang berembuslah Roh Kudus atas mereka. Yang kritis ekonominya, Tuhan buka keajaiban. Bendungan langit dibuka, dicurahkan. Yang kritis-kritis apa saja itu. Sekarang ini Tuhan Roh Kudus bekerja atasmu. Hembusi mereka Tuhan. Dan mereka dipulihkan dari kritis-kritisnya itu. Roh Kudus yang bekerja. Kuasa Roh Kudus, hembusi Roh Kudus. Hembuskan kuasamu. Mengalir kemana saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Bapa, terima kasih kau perkenan kami untuk menyembah Engkau dengan cara di mana Engkau inginkan. Oh Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mulia, Engkau agung, Engkau mulia Tuhan, Engkau agung Tuhan. Engkau mulia, Engkau agung Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang maha kuasa. Terpujilah Engkau baik Tuhan, selama-lamanya baik. Tuhan yang berkuasa berdaulat. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Bapa. Hormat kemuliaannya bagi namamu Bapa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan memulihkan dari kekritisan kita apapun juga itu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Soteria. Sampai berjumpa kembali saudara. Hari Rabu yang akan datang dengan pejanatan harian ini. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati semuanya.